Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman tentang menyusun dan mengeksplorasi pertanyaan dalam proses penciptaan devising teater. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Baik, pertama kita akan membahas bagaimana memperdalam pertanyaan penyelidikan. Setelah bekerja secara kolektif untuk menghasilkan pertanyaan penyelidikan yang dapat dijadikan dasar untuk karya baru, langkah selanjutnya adalah memperdalam hubungan kita dengan pertanyaan tersebut. Proses ini melibatkan refleksi lebih lanjut tentang hubungan pribadi kita dengan pertanyaan itu ya. Dan mengapa hal ini penting bagi kita sebagai sebuah kelompok. Yang pertama, refleksi pribadi. Luangkan waktu untuk memikirkan bagaimana pertanyaan yang telah kita pilih beresonansi dengan pengalaman dan pandangan pribadi masing-masing anggota. Pertimbangkan bagaimana pengalaman hidup, latar belakang, dan perspektif unik setiap orang dapat memengaruhi cara mereka melihat dan merasakan tentang pertanyaan tersebut. Kedua, maknai dan relevansikan ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya. Kita perlu memahami bahwa merancang teater dan pertunjukan yang baru ini memberikan cara unik untuk mengekspresikan pandangan kita tentang dunia. Pertanyaan ini memberi kita kesempatan untuk membagikan ide dan pendapat kita dan merasa penting untuk secara aktif mengeksplorasi bagaimana pertanyaan ini memengaruhi kita secara emosional dan intelektual. Dan ketiga, lihat kekuatan dan dampaknya ya selama proses berlangsung. Jadi kita harus mempertimbangkan potensi kekuatan dan dampak dari karya yang akan kita ciptakan. Tanyakan pada diri sendiri dan kelompoknya. Mengapa penting bagi kita untuk mengangkat pertanyaan ini? Apa yang ingin kita temukan melalui eksplorasi ini? Apa dampak yang ingin kita ciptakan pada audiens dan masyarakat secara umum? Lalu yang keempat, dialog secara terbuka, fasilitasi diskusi terbuka di antara anggota kelompok untuk membahas pemikiran dan perasaan mereka terkait dengan pertanyaan penyelidikan. Ini tidak hanya memperkuat keterikatan kita dengan ide tersebut, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat berbagai perspektif yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Kelima adalah coba menghubungkan secara kreatif ya. Dengan cara ini kita dapat mulai menggali kemungkinan yang lebih dalam terkait kekuatan narasi kita dan bagaimana pertanyaan ini dapat membentuk arah karya kita. Pertanyaan penyelidikan yang mendalam akan menjadi pendorong kreatif yang dapat memunculkan ide-ide inovatif dan memberi makna lebih dalam bagi karya yang kita ciptakan. Dengan memperdalam hubungan kita dengan pertanyaan penyelidikan, kita tidak hanya memperkuat fondasi proyek kita, tetapi juga menciptakan ruang untuk eksplorasi dan refleksi yang lebih mendalam, yang sangat penting dalam proses kreatif kita. Kombinasi berbagai usia dan pengalaman para anggotanya ini akan memperkaya dialog kreatif setiap pertunjukan dan memberikan tekstur unik pada materi yang kita ciptakan. Namun tantangan yang muncul adalah pentingnya menemukan proses yang bisa melibatkan semua orang. Jadi kita berusaha harus memastikan bahwa setiap individu memiliki cara untuk menyampaikan perspektif mereka.
serta bahwa suara mereka itu penting untuk didengar, dihargai, dan dianggap setara. Selanjutnya adalah mengeksplorasi pertanyaan penyelidikan. Kita selalu memulai dengan mempertimbangkan pertanyaan penyelidikan yang kita pilih dari dua perspektif yang berbeda. Pertama adalah, apa arti pertanyaan ini bagi saya secara pribadi? Lalu yang kedua adalah, apa arti pertanyaan penyelidikan ini bagi kita sebagai kelompok secara keseluruhan? Untuk mengeksplorasi ide-ide ini secara praktis di ruang latihan, kita menggunakan teknik berikut yang bisa digunakan. Pertama, tandai ya. Setelah judul peristiwa dan pertanyaan dipilih, kita sering melakukan latihan yang kita sebut tanda. Contoh paling terkenal dari karya ini adalah gambar seorang pria berpakaian rapi dan tersenyum dalam setelan jas yang memegang plakat bertuliskan "Saya putus asa". Melalui latihan ini, anggota kelompok diminta untuk menciptakan tanda mereka sendiri yang mencerminkan apa yang ingin mereka sampaikan terkait dengan pertanyaan penyelidikan. Ini memungkinkan setiap individu untuk berbagi pandangan pribadi mereka dan menciptakan ruang bagi diskusi yang lebih mendalam tentang makna pertanyaan. Baik dalam pertanyaan dalam konteks pribadi maupun kolektif. Manfaat latihan tanda ini adalah, pertama, ekspresi pribadi. Anggota kelompok dapat mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka dengan cara yang terbuka dan jujur. Lalu selanjutnya adalah dialog kolektif. Jadi setelah setiap orang berbagi tandanya masing-masing, kita berdiskusi tentang bagaimana pesan-pesan tersebut saling berhubungan dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pemahaman kolektif terhadap pertanyaan penyelidikan. Selanjutnya adalah refleksi kreatif. Latihan ini juga mendorong refleksi tentang bagaimana pengalaman individu dapat berkontribusi pada narasi yang lebih besar dan bagaimana kolaborasi dapat memperkaya karya yang dihasilkan. Selanjutnya adalah proses tanda. Kita menemukan bahwa kesederhanaan konvensi ini sangat menarik, terutama gagasan bahwa seringkali apa yang ingin kita sampaikan tidak selalu sesuai dengan harapan orang lain. Konvensi ini terasa sangat demokratis karena memberi kesempatan kepada setiap individu untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar mereka concern, peduli, tentu saja dengan cara yang jelas dan sederhana. Kita memutuskan untuk mengadopsi gagasan ini dalam proses pembuatan pertunjukan kita. Berikut adalah langkah-langkah latihan tentang tanda. Pertama, persiapkan bahan. Berikan setiap anggota kelompok selembar kertas putih kosong A4 misalnya dan spidol hitam. Lalu yang kedua, refleksi individu. Minta semua orang untuk memikirkan pertanyaan penyelidikan yang telah dipilih. Dorong mereka untuk membuat tanda yang menanyakan pertanyaan mereka sendiri terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya. Pertimbangkan misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang kalian pedulikan, ya, yang kalian concern terkait pertanyaan tersebut. Apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Bagaimana pertanyaan tersebut memengaruhi kalian dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang membuat Anda berpikir tentang pertanyaan tersebut? Mengapa pertanyaan tersebut itu penting bagi Anda atau bagi kalian? Yang ketiga adalah presentasi tanda. Siapkan kursi di tengah ruang latihan. Lalu secara bergiliran ajak setiap anggota kelompok untuk duduk dan tanpa berbicara memegang tandanya masing-masing untuk ditujukan kepada kelompok yang lebih besar.
Lalu kalian boleh coba memainkan musik selama proses ini ya, karena dapat membantu menciptakan suasana refleksi dan tenang ya. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan reflektif. Mintalah kelompok untuk tetap diam dan tidak berbicara langsung tentang tanda-tanda yang ditunjukkan. Ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang penuh refleksi dan inspirasi. Ingatkan semua orang akan pentingnya menghargai perspektif yang berbeda dan dari individu yang berbeda ya. Dan kelompok ini perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap orang merasa dapat bersikap jujur dan dihargai. Yang kelima adalah hargai setiap suara. Akui bahwa hubungan setiap individu dengan pertanyaan yang dipilih mungkin telah mendalam dan diteliti, atau bisa jadi merupakan sesuatu yang baru dipikirkan untuk pertama kalinya. Hargai semua orang sebagai bagian integral dari respon kreatif secara keseluruhan. Jadi ini untuk menegaskan pentingnya kontribusi masing-masing dalam menciptakan karya yang lebih bermakna. Tujuan dari latihan-latihan tentang tanda ini tidak hanya untuk berfungsi mengeksplorasi pertanyaan penyelidikan, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara anggota kelompok. Dengan memungkinkan setiap suara untuk didengar, kita mendorong kolaborasi yang lebih dalam dan proses kreatif yang lebih inklusif. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan penyelidikan yang dapat digunakan ya, untuk mengeksplorasi tema. Misalnya contoh ya, ini contoh bagaimana rasanya tumbuh dewasa. Pertanyaan penyelidikan tentang tumbuh dewasa. Pertama, apa yang saya takuti tentang masa depan? Apakah saya akan mampu menghadapi tantangan yang akan datang? Bagaimana saya bisa mengatasi rasa cemas tentang perubahan? Lalu, apakah saya akan terus memiliki hubungan dekat dengan orang tua saya saat saya dewasa? Bagaimana cara hubungan kami akan berubah seiring berjalannya waktu? Apakah saya akan memahami mereka lebih baik, orang tua kita lebih baik saat saya tumbuh dewasa? Lalu kapan saya akan menyadari bahwa beberapa hal yang diajarkan kepada saya tidak sepenuhnya benar? Apa saja kepercayaan yang saya miliki saat ini yang mungkin saya ragukan di masa depan? Bagaimana proses ini akan memengaruhi cara pandang saya terhadap dunia? Lalu, mengapa saya merasa perlu untuk tetap muda? Apakah ada cara untuk mempertahankan rasa kekanak-kanakan saat tumbuh dewasa? Apa yang hilang dari kehidupan saya saat saya meninggalkan masa kecil? Lalu, mengapa kita cenderung berhenti bermain ya, dengan mainan seperti hanya waktu kecil? Apakah ada cara untuk memasukkan elemen permainan ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana bermain memengaruhi kreativitas dan cara berpikir saya? Akankah saya menyukai hal yang sama saat dewasa seperti yang saya lakukan sekarang? Apa yang mengubah minat dan hobi seiring bertambahnya usia? Apakah hal-hal yang saya sukai saat ini akan tetap berarti bagi saya? Kapan saya berhenti bermain dengan boneka dan atau mainan lain dan mulai sering menonton acara TV atau media yang lain? Apa dampak dari pergeseran fokus ini terhadap cara saya memahami diri sendiri dan dunia? Apa yang saya ketahui sekarang bahwa saya sudah dewasa?
Bagaimana pengetahuan dan pengalaman saya memengaruhi pandangan hidup saya? Apakah ada penyesalan atau pelajaran yang saya harap bisa saya sampaikan pada diri saya yang lebih muda? Apakah saya akan kehilangan imajinasi saat saya dewasa? Bagaimana saya bisa menjaga aspek kreatif dan imajinatif dalam hidup saya? Apakah ada cara untuk terus berhayal meskipun sudah dewasa? Kapan saya menyadari bahwa saya sudah tumbuh dewasa? Apakah ada pengalaman tertentu yang menandai pergeseran dari masa kanak-kanak ke dewasa? Bagaimana perasaan saya tentang perubahan ini? Apakah saya akan selalu takut pada kegelapan? Ya. Lalu pertanyaan turunannya, apa yang membuat ketakutan ini begitu universal dan tahan lama? Bagaimana saya dapat menghadapi ketakutan tersebut saat saya dewasa? Siapakah yang memberitahu saya apa yang harus saya percayai? Bagaimana orang-orang di sekitar saya membentuk pandangan hidup dan keyakinan saya? Apakah saya memiliki kebebasan untuk meragukan atau menolak ajaran tersebut? Kapan saya akan berhenti bermain dengan mainan? Apa yang menggantikan perasaan bermain saat kita tumbuh dewasa? Apakah ada cara untuk memasukkan kembali elemen bermain dalam kehidupan dewasa saya? Lalu pertanyaan yang lain, mengapa saya masih ingin percaya pada pada tokoh superhero tertentu? Apa yang membuat mitos ini tetap hidup meskipun kita dewasa? Bagaimana harapan dan kepercayaan memengaruhi cara kita melihat dunia? Lalu selanjutnya, akankah ambisi saya berubah seiring bertambahnya usia? Bagaimana prioritas hidup saya akan berubah saat saya dewasa? Apa yang dapat saya lakukan untuk menjaga semangat ambisius saya? Kapan saya akan dewasa? Apa yang mendefinisikan atau apa yang bisa didefinisikan seseorang sebagai orang dewasa? Bagaimana budaya memengaruhi pemahaman kita tentang kedewasaan? Kapan saya berhenti percaya pada sesuatu? Apakah ada momen tertentu yang membuat saya kehilangan kepercayaan pada hal tertentu? Bagaimana proses kehilangan keyakinan tersebut membentuk identitas saya? Apakah saya masih orang yang sama saat saya sudah dewasa? Apa yang membuat identitas saya tetap utuh meskipun mengalami perubahan? Apakah ada nilai-nilai yang selalu saya pegang teguh? Pertanyaan lain, apa itu tumbuh dewasa? Bagaimana saya mendefinisikan pertumbuhan dan perkembangan pribadi? Apa perbedaan antara tumbuh secara fisik dan emosional? Anda bisa mengajukan pertanyaan yang lebih banyak lagi, dan setiap pertanyaan itu dapat digunakan sebagai titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut ya, baik dalam diskusi kelompok, latihan kreatif maupun pertunjukan. Latihan tanda-tanda adalah langkah penting dalam proses kreatif ya. Latihan ini membantu kita memahami makna dari karya yang sedang dibuat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dengan lebih dalam. Namun sangat penting untuk diingat bahwa latihan ini sebaiknya dilakukan setelah tim atau kelompok menghabiskan waktu yang cukup di tahap pembangunan dinamika kelompok. Di tahap ini kita perlu membangun sikap saling percaya dan empati terhadap satu sama lain.
Hal ini akan membantu kelompok terlibat dalam latihan ini dengan cara yang lebih berarti dan saling mendukung. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati, kepedulian, setiap anggota kelompok dapat merasa dihargai dan didengar, yang sangat penting untuk keberhasilan proses kreatif yang sedang dilakukan. Apa arti pertanyaan penyelidikan ini bagi kita sebagai suatu kelompok? Semua tanda yang dibuat oleh anggota kelompok akan dipasang di satu dinding di ruang latihan. Ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk terus menambahkan ide-ide baru, hasil riset, dan hubungan yang telah dibuat dengan pertanyaan penyelidikan serta berbagai kemungkinan kreatif yang muncul. Dinding ide kolektif ini berfungsi sebagai pengingat visual dari semua makna yang terkandung dalam proses ini bagi kita sebagai sebuah kelompok. Dinding ini juga memberikan banyak inspirasi untuk eksplorasi praktis saat kita melanjutkan pembuatan penciptaan materi untuk pertunjukan. Selain itu, dinding ini berperan sebagai peta yang dapat kita rujuk ketika kita merasa tersesat atau perlu diingatkan tentang hal-hal yang awalnya kita telah pilih atau kita pedulikan. Kita biasanya membuat dinding ide ini menggunakan selembar kertas pada dinding yang luas. Pendekatan ini tidak hanya menyatukan semua ide yang ada, tetapi juga memudahkan penambahan ide seiring berjalannya waktu dalam proses kreatif kita. Demikianlah pembahasan singkat tentang praktik menyusun dan mengeksplorasi pertanyaan dalam proses penciptaan devising theater. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.